dipersembahkan oleh pemirsa. Anda kembali di Spesial Dialog. Kita masih membicarakan seputar investasi untuk meningkatkan ketahanan pangan di sektor daging sapi. Pak Iwan dan juga Pak Teguh, ini kalau kita berbicara mengenai kedaulatan pangan, itu kan salah satu dari 9 cita-cita yang harus diwujudkan dalam pemerintahan Jokowi JK. Dari kacamatanya Pak Iwan terlebih dahulu, apa sih yang harus dilakukan first thing first untuk kemudian ini bisa tercapai? Kita ngomong, sepertinya menunggu mengulang-ulang hal yang sama. Bicara kedaulatan itu bicara sesuatu yang luar biasa ya. Tapi kita harus ingat, waktu saya bertanya pada Presiden Jokowi pada saat beliau kampanye, jawaban beliau bagus. Harus dimulai dari ketahanan pangan, dan tidak cukup ketahanan pangan baru masuk kedaulatan pangan. Nah, kita harus milih. Kita punya 5 komoditas strategis: beras, gula, kemudian jagung, kedelai, dan terakhir daging. 5 komoditas ini mau ditempatkan sebagai komoditas strategis menjadi acuan pemerintah. Nah, kalau 5 ini menjadi patokan pemerintah, kita diajak bicara pengusaha. Kita kumpul sama-sama, kita bangun ini yang benar dudukannya. Coba kita lihat sukses story-nya pertanian dulu dengan kelapa sawit, dengan peternakan ayam. Sekarang sukses. Padahal gitu. Menjanjikan begitu. Dan itu menjanjikan gitu. Makanya kita dengan BKPM itu ada namanya program partnership, di mana kita mencoba menerobos melalui investasi pembibitan sapi di kebun sawit. Sudah berjalan itu, Pak? Nah, ini lagi dicoba. Nah, pemerintah melalui Departemen Pertanian sudah melakukan keputusan mencoba mengajak pengusaha masuk di pembibitan ini. Nah, pembibitan ini mulai dipikirkanlah insentif apa yang harus diberikan untuk pembibitan. Nah, ini soal insentif menarik. Maupun pengusaha. Soal insentif menarik, Pak Teguh. Insentif seberapa banyak? Bagaimana seharusnya idealnya? Begini, untuk peternak itu memang harus insentif. Kita hitunglah. Karena tadi saya sampaikan, kalau hari ini kita masih punya sapi, itu karena peternak rakyat. Banyak perusahaan-perusahaan pembibitan itu bangkrut. Kalau yang ada sekarang subsidinya berapa? Itu harus jujur aja, Pak. Artinya apa? Kita harus memberikan perangsang kepada peternak. Tapi kembali lagi, kalau tadi dikatakan soal kedaulatan pangan, kita tidak akan batasi lah akhir pemerintahan Jokowi. Pokoknya yang penting ini sebagai obsesi, kemudian ada plan yang bagus dengan tetap peternakan rakyat sebagai tulang punggung. Kita berikan pada mereka kesempatan untuk berkembang sedemikian rupa sehingga secara bertahap ini nanti bukan lagi usaha sambilan, tapi juga sudah menjadi usaha-usaha yang layak secara bertahap, sehingga pada akhirnya tadi yang kami sampaikan ada gap tadi bisa tertutup. Jadi nanti ada insentif, itu bukan itu saja, tapi juga pemerintah itu perlu menyediakan juga supporting yang lain seperti penyediaan kredit yang relatif murah. Jadi semuanya dipermudah, semuanya dipermudah. Ya, tapi tetap ya, jangan sampai program-program ke depan ini tercemari untuk hal-hal seperti politik dan sebagainya. Harus kita mesti tegas ini. Karena memang kan cita-citanya kan besar ini, Pak, global supply chain. Jadi bukan hanya untuk negara kita saja, tapi juga bukan hanya mengimpor, tapi juga mengekspor. Apa yang bisa dilakukan, jadi Pak? Gini, kita lihat ya, pasar saat ini, harga daging yang termurah saat ini adalah di Indonesia. Negara lain harga daging itu tinggi semua. Kenapa harga sapi di Australia tinggi? Kenapa harga daging di Australia tinggi? Sekarang per hari ini harga daging yang di Australia jauh lebih mahal daripada Indonesia. Itu kenapa mereka? Nah, inilah yang dibilang global supply chain. Nah, Indonesia masuk di pipeline ini. Kalau udah bicara itu, kita harus nomor 1 kepentingan kita adalah food safety, food hygiene. Nah, kalau kita bicara food safety dan food hygiene, kita harus menggunakan norma-norma ini yang standar dunia. Harga lidah sapi di Jepang itu $15 per kilo. Di Indonesia berapa? Tapi itu menguntungkan atau merugikan? Lu justru untung dong, kita bisa ekspor, gitu. Nah, sebenarnya ini ya challenge kita. Tantangannya, peluangnya, itu peluangnya. Sebagai negara yang bebas penyakit mulut dan kuku, ini luar biasa karena kita bisa mengekspor kemanapun, termasuk Amerika dan negara-negara yang sangat ketat dalam masalah. Tapi yang masuk, Pak? Loh, masuk juga harus bebas karena kita harus melindungi peternak rakyat, harus dilindungi. Jadi tadi kan Pak Yuban, kenapa sih kita kalau ada wagyu, kenapa sapi Bali tidak kita garap secara intensif dan kita bisa ekspor? Padahal itu kualitasnya sama ya, Pak? Kualitasnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa mengekspor dengan status bebas penyakit mulut dan kuku tadi. Ya, inilah yang tadi saya katakan bahwa kita bermodalkan 12,5 juta tadi dan kita tentunya bisa masukkan bibit untuk mempercepat. Tapi bahwa peluang-peluang ini besar.
kita hanya membutuhkan adanya investor bekerja sama dengan peternak rakyat. Yang penting bagi kami, jangan sampai ada investasi tidak dikerjasamakan atau dengan tanpa memberdayakan peternak rakyat. Ini kalau masyarakat sendiri bergerak sebetulnya bisa tidak sih Pak? Atau harus menunggu pemerintah? Ya, kalau dikatakan bahwa pemerintah tadi Pak Teguh mengatakan saya sudah duduk berpuluh-puluh tahun. Untuk apa pemerintah ada kalau tidak mau? Itu tugas dia untuk memberdayakan kok, supaya mereka berdaya, berhasil guna dalam usahanya. Ini kan ada paham, Indonesia itu mengandung paham yang tadinya country base berubah menjadi zona base. Undang-undangnya mengatakan begitu. Tapi di dalam undang-undang secara teknis itu mempersulit kembali sehingga investor nggak ada yang mau masuk. Sehingga nunggu aja sampai kapan pemerintah ini bisa membuka, benar-benar membuka dalam artian kita bisa kompetitif. Nah ini PR-nya pemerintah dalam hal ini adalah di kebijakan mendorong investor untuk membuat kompetitif kita dengan negara lain. Tapi dalam segi itu kami dari peternak rakyat, ya ini masih bertahan untuk country base. Country base? Ya, karena alasannya kami tidak, karena begini, kami menginginkan ada maksimum security. Kita tidak bisa menjamin kalau nanti dibuka zona, siapa yang bisa menjamin? Orang penyelundupan aja dengan bebas kok, apalagi diberi kesempatan. Kita lebih baik mengamankan dari 12,5 juta tadi. Karena satu, ini menyangkut 5 juta peternak. Baik. Baik, tapi ini juga waktu yang membatasi kita, tapi harapannya semoga ini bisa tercapai cita-cita besar. Peluang investasinya sangat besar. Baik, Pak Teguh terima kasih banyak. Pak Juan juga terima kasih banyak. Pemirsa, demikian spesial dialog pada malam hari ini dan kita akan segera menuju ke headline news. Sampai jumpa.